Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala karunia, nikmat dan hidayahnya kita pada kesempatan di Ramadan ini kita dapat bertemu kembali, dan mudah-mudahan pahala Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam mari kita haturkan pada junjungan kita ya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita segenap pengikutnya kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin dimanapun Anda berada, Ramadan adalah bulan yang penuh kemuliaan. Yang mulia bukan hanya karena ada puasa, bukan hanya karena ada tarawih, akan tetapi karena pada bulan inilah Al-Quran diturunkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Baqarah ayat 185. Ayat ini menegaskan bahwa kemuliaan Ramadan berkaitan erat dengan turunnya Al-Quran. Peristiwa turunnya Al-Quran yang kita kenal dengan nuzul Al-Quran menjadi momentum perubahan besar dalam sejarah umat manusia. Dari kegelapan menuju cahaya, dari kebodohan menuju ilmu, dari kemusyrikan menuju tauhid. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Artinya sungguhnya kami telah menurunkannya atau Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih dari 1000 bulan. Betapa agungnya kitab ini hingga diturunkannya pada malam yang paling mulia. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Al-Quran bukan sekedar bacaan untuk dilakukan. Ia adalah petunjuk hidup. Ia adalah cahaya bagi hati yang gelap. Ia adalah obat bagi jiwa yang gelisah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatuhu lil mu'minin. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Isra ayat 82. Berapa banyak hati yang keras menjadi lembut karena Al-Quran. Berapa banyak pendosa yang bertobat karena tersentuh ayat-ayatnya. Berapa banyak orang yang putus asa kembali berharap karena janji Allah dalam Al-Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bahkan dalam hadis disebutkan bahwa setiap Ramadan malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengulangi bacaan Al-Quran bersamanya.
Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibrilu fayudarisuhul Quran." Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan ketika Jibril menemuinya dan mengajarkannya atau mengulanginya Al-Quran bersamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin yang mulia, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun pertanyaannya, bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran? Apakah ia hanya kita buka di bulan Ramadan? Apakah ia hanya menjadi hiasan di rak rumah? Apakah kita membaca, memahami dan mengamalkannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an?" Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an? Membaca itu penting, tetapi memahami dan mengamalkan jauh lebih penting. Ramadan seharusnya menjadi titik balik hubungan kita dengan Al-Qur'an. Membiasakan membaca setiap hari, menghatamkan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, merenungi maknanya, mengamalkan perintah dan menjauhi larangannya, karena kelak di hari kiamat Al-Quran akan menjadi saksi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Artinya, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan ketika semua manusia ketakutan di padang mahsyar, lalu Al-Quran datang membela kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka jangan biarkan Ramadan berlalu tanpa kedekatan dengan Al-Quran. Jika tahun-tahun sebelumnya kita lalai, mari tahun ini kita berubah. Jadikan Al-Quran sebagai sahabat, sebagai penuntun langkah, sebagai cahaya dalam kegelapan hidup. Semoga dengan Al-Quran kita menjadi hidup. Dengan Al-Quran rumah kita bercahaya. Dengan Al-Quran kubur kita menjadi lapang. Dan dengan Al-Quran kita dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian kultum di kesempatan yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.